Untuk membuat project, teman-teman pertama kali perlu software yang namanya Unity Hub. Ya, saya gunakan software Unity Hub versi 391. Ya, teman-teman bisa gunakan versi yang terbaru. Ya, kemudian di sini untuk membuat project, kita cukup klik tombol New Project. Kemudian teman-teman sebelumnya perlu pilih versinya. Ya, di sini saya pakai versi 2022. Teman-teman bisa gunakan versi terbaru atau versi yang teman-teman inginkan. Ya. Kemudian, nah di sini ada tipe project yang mau kita buat ya, template-nya. Kita gunakan yang 2D built-in render pipeline saja. Ya. Kalau sudah, teman-teman pilih project name-nya, ya silakan disesuaikan dengan nama project yang teman-teman ingin buat. Ya, contoh di sini saya gunakan side scrolling game. Ini ya. Nah, ini warna merahnya artinya sudah ada ya. Ini yang seperti teman-teman lihat di layar saya di belakang sudah dibuatkan terlebih dahulu projectnya supaya tidak load terlalu lama ya. Jadi project name-nya dibuat seperti ini. Location-nya teman-teman bebas mau taruh di mana. Kemudian untuk organization-nya juga bisa gunakan organization yang teman-teman pilih sebagai account tadi ketika sign in menggunakan Unity Hub. Oke, kalau sudah tinggal di create project saja. Habis itu tinggal ditunggu projectnya berhasil di create gitu ya. Nah, yang di belakang saya ini yang sekarang ada di sini ini adalah tampilan ketika projectnya berhasil di create. Ya, mungkin ada sedikit beda layout ya. Teman-teman bisa atur layoutnya di sudut kanan atas ini di bagian layout. Saya gunakan yang tall ya, tapi ada beberapa yang saya pindah-pindahkan Windows-nya gitu ya. Oke, nah sebelum kita mulai membuat projectnya ya, kita atur dulu foldernya supaya tidak bingung nanti ketika kita memasukkan gambar atau script ya. Pertama-tama kita perlu buat folder baru ya, teman-teman. Untuk membuat folder baru cukup klik kanan di bagian folder assets, kemudian pilih create, kemudian pilih folder. Nah, di sini biasanya saya buat satu folder namanya apps. Apps ini nanti berisi segala sesuatu assets yang kita gunakan ya, dan script yang kita gunakan dalam pembuatan gamenya ya. Nah, kebetulan di sini sudah ada scenes ya, folder scenes ini kita pindahkan ke dalam folder apps. Oke. Kemudian nanti sepertinya kita akan butuh satu folder untuk scripts ya, menampung script kita. Kemudian biasanya saya juga buat satu folder untuk resources. Ya, dimana nanti segala macam gambar, suara itu kita akan masukkan ke dalam sini, dan di dalamnya nanti kita bisa bikin folder-folder yang kita inginkan seperti sprites, prefabs dan seterusnya. Ya, jadi untuk sekarang kita buat foldernya susunannya seperti ini. Kemudian untuk sample scenes di sini kita bisa ganti ya, misalnya kita mau ganti dengan nama gameplay misalnya ya, supaya tidak bingung scenes ini siapa yang buat atau scenes ini untuk apa. Jadi biasanya kita rename sesuai dengan kebutuhan.